pelajaran yang ke-36. Dan pelajaran sebelumnya adalah berkenaan dengan hadiah yang diberikan kepada baginda penghibur di saat baginda Nabi dalam kesusahan, tertutupnya dakwah, dan juga kepergian istri tercinta dan pamanda tercinta. Allah kirim Buraq dengan malaikat Jibril untuk membawa baginda melakukan perjalanan cepat dan sangat cepat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hingga ke atas langit ke-7 Sidratul Muntaha dengan jasad dan ruhnya. Bukan ruhnya saja, akan tapi juga jasadnya. Dan inilah mukjizat yang di luar kebiasaan. Mukjizat yang harus kita imani. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertinggal dari kisah Isra Mi'raj yang belum kita hadirkan tentang Palestina, Masjidil Aqsa. Kami ingatkan kepada semua bahwa jika hari ini tampak tenang, itu tenang dalam berita. Akan tapi keadaan saudara-saudari yang ada di Palestina, mereka dalam suasana yang memprihatinkan, lapar, rasa takut dan seterusnya masih terus datang mengiringi kehidupan mereka. Memang media sudah banyak diam, akan tapi keadaan di sana belum tenang. Maka dari itu hidupkan, gugah kembali hati untuk bisa peduli kepada saudara-saudari yang ada di Palestina. Dimulai dengan panjatan-panjatan doa. Kalau kita berbuka, makan enak, dengan tenang, ingat saudara-saudari kita yang di Palestina. Sebelum berpuasa mereka sudah berpuasa. Sebelum kita haus, mereka sudah merasakan haus. Paling tidak jangan lupa dengan panjatan-panjatan doa. Paling tidak doa itulah yang akan menghidupkan hati kita. Bahwa kita punya perasaan. Di sana ada saudara-saudari kita yang tertindas, terdolimi, ketakutan. Bahkan kabar bahwasanya banyak korban-korban yang tidak terjangkau, sehingga tidak sempat untuk bisa dikubur dengan baik. Sehingga tanpa jenazah dan jenazah muslim-muslim syahid berada di atas muka, di atas bumi dan belum sempat dikubur. Dan masih banyak keadaan-keadaan yang mengerikan di sana. Yang terpenting memang adalah hati hidup. Jangan sampai kita tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Walaupun seandainya kita belum bisa mengirim harta kita yang banyak. Ya jangan banyak, tapi jangan sampai tidak. Dan sesungguhnya sesuai dengan kadar cintaan di hati kita, itulah yang akan menjadikan seseorang akan berbuat di dalam dunia nyata ini. Baik. Kemudian kita akan masuk pembahasan selanjutnya setelah baginda Nabi Isra dan Mi'raj. Pagi harinya diajari oleh malaikat Jibril cara sholatnya. Yang sholat itu adalah seperti yang saat ini kita lakukan, sholat 5 waktu. Bisa kita maknai bahwa sholat kita itu sebetulnya ya semacam Isra Mi'raj kita.
Karena kita menghadap kepada Allah. Dan kita harus merasakan seolah-olah kita dialog kepada Allah. Karena kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita harus merasakan dalam sholat kita bahwasanya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sholat ada satu bagian yang bagian tersebut tidak lain adalah kisah atau saat terindah antara baginda dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat kita duduk kemudian kita bertasyahud, kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah kalimat salam yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat memulai dialog beliau, perbincangan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang makna at-tahiyyat adalah at-tahiyyat salam. Karena salam kepada Allah itu bagaimana? Kalau salam ke masjid, tahiyatul masjid. Salam ke Ka'bah adalah kita tawaf. Salam kepada sesama adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam kepada Allah bagaimana? Maka tentunya itu semua pelajaran pendidikan dari Allah dengan wahyu kepada baginda. Kita kalau bersalam kepada Allah, kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. At-tahiyyatu salam yang penuh berkah. At-tahiyyatul mubarakatuh. Wassalawatu dan kesejahteraan, kebaikan yang sangat baik itu lillahi hanya milik Allah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah tahiyat kita, salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih baginda Nabi sebagai manusia pilihannya. Manusia terbaik yang sangat Allah cintai, Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Allah yang telah bersalam kepada baginda sebelum kita bersalam. Assalamu alayka. Balasan dari salam baginda. Salam Allah kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka. Allah, kesejahteraan Allah berikan kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itulah yang kita ucapkan juga untuk baginda Nabi. Setelah kita bersalam kepada Allah, kita bersalam kepada baginda Nabi. Tapi sebelum kita bersalam kepada baginda Nabi, Allah dahulu yang telah bersalam, bahkan malaikat pun diajak bersalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sudah bersalam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita pun dalam salat kita harus merasakan suasana indah itu kemudian. Setelah kita khusyuk kepada Allah, kita pun harus khusyuk kepada baginda. Dan kita pun mengucapkan dengan penuh kekhusyuan Assalamu alayka. Bahkan dalam bahasa yang kita ucapkan adalah bahasa kita berhadapan langsung, dhamirnya dhamir khitab, kalimat engkau, bukan kalimatnya, bukan dhamir ghaib, bukan pakai kata ganti, akan tapi kita langsung Assalamu alayka, salam sejahtera semoga terlimpahkan kepadamu. Padahal sebelumnya kita mengucapkan kepada Allah, tapi saat ini kita harus ingat baginda, lalu kita mengucapkan Assalamu alayka, salam sejahtera semoga terlimpahkan kepadamu. Ayyuhan nabi, wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga rahmat dan keberkahan Allah limpahkan kepadamu ya Rasulullah. Ini adalah solat yang di dalamnya ada tahiyat yang harus kita sadari bahwa solat adalah tanha anil fahsya'i wal munkari. Solat itu yang menghentikan seseorang dari kekejian dan kemungkaran.
Maka kalau orang sholatnya benar, menyadari dengan pikirannya, menyadari dengan hatinya, yang akhirnya akan dijadikan kebiasaan hidupnya, maka ketahuilah bahwa keluar dari sholat maka dia akan tanha anil fahsya'i wal munkari. Sholat itu akan menghentikan dari kekejian dan kemungkaran. Pertama adalah at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah, menjalin hubungan baik kepada Allah harus. Maka harus, siapapun dari kita harus mengasah kedekatan kita kepada Allah. Tidak cukup kita sebagai seorang juru dakwah misalnya hanya sibuk dakwah-dakwah, tapi tidak punya kesempatan mengadu kepada Allah. Yang berbisnis, yang berjihad, semuanya harus punya kedekatan kepada Allah yang sangat pribadi. Ambil waktu sesaat di tengah malam, ngadu kepada Allah, mengasah hati, jadi semakin dekat kepada Allah. Ini yang penting. Jadi banyak orang yang hanya berkiprah, hanya urusan dunia saja, dakwah tapi tidak dekat kepada Allah. Dakwah apa yang akan dilakukan? Maka siapapun harus punya saat-saat yang sangat pribadi antara dia dengan Allah. Bahkan kalau ini diamalkan, siapapun dengan profesi apapun, pekerjaan apapun, dia harus punya waktu yang khusus kepada Allah yang menjadikan dia nanti tulus. Karena hatinya sudah kenal Allah dengan perkenalan yang sesungguhnya, maka semua aktivitasnya atas dasar profesi yang ia tekuni, maka tidak akan jauh dengan Allah. Dia menjadi seorang dokter pun akan menjadikan sebab dekat kepada Allah dengan ilmu kedokterannya. Dia seorang insinyur pun akan menjadi semakin dekat kepada Allah dengan ilmu tekniknya tadi, ilmu keinsinyurannya. Kemudian dia menjadi apapun, kalau menjadi seorang pemimpin pun pemimpin yang dekat kepada Allah. Jadi mengasah kedekatan kepada Allah itu penting. Kemudian juga jangan lupa kedekatan dengan baginda Nabi SAW untuk menjalani hidup ini. Karena dalam hidup kita harus ada figur yang kita tiru. Dan sebaik-baik orang yang untuk kita tiru adalah baginda Nabi SAW. Dan kaidah meniru akan mudah jika ada cinta di hati. Maka episode selanjutnya setelah orang mendekatkan diri kepada Allah adalah mendekatkan dirinya kepada baginda Nabi SAW. Yang saat ini pun kita belajar untuk dekat dengan Nabi dengan membaca sejarahnya. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam yang berkualitas. Salam yang berkualitas. Kita perlu bertanya kepada diri kita, berapa kali dalam sehari kita ingat Rasulullah? Yang kita mengaku cinta. Dan kapan kita ingat berapa kali kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan di antara sholawat yang kita baca itu berapa kali Nabi hadir di hati kita dengan penuh kekhusyuan. Harus kita press lagi, kita saring dan kita saring lagi. Khusyuk di saat kita mengucapkan Assalamualaikum, seolah-olah kita berhadapan Nabi. Sampai dalam sholat yang dikatakan sholat menghadap kita kepada Allah, ternyata kita enggak boleh lupa kepada Nabi. Dan kita harus menghadap Nabi, dan menghadapnya pun bukan main-main, tapi seolah-olah kita berhadapan. Assalamualaikum, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Berhadapan langsung dengan Nabi. Tidak diganti dengan kata semoga kesejahteraan terlibat kepadanya. Tidak, ka. Dan kita harus merasakan kalimat ka, seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi, dilihat Nabi, dan dijawab oleh Nabi. Kemudian setelah itu kalau kita lanjutkan, baru urusan dengan manusia. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, kesempurnaan. Kalau orang benar kepada Allah dan Rasulullah, pasti baik kepada manusia. Karena apa? Allah dan Rasulnya lah yang menyuruh kita baik dengan sesama manusia. Jangan hanya tampak sujud rukuknya banyak, sholawatnya banyak, tapi nyakiti istri, nyakiti suami, nyakiti tetangga, belum benar sholatnya. Kemudian setelah itu, dibungkasi dengan keluar dari sholat kita mengucapkan Assalamualaikum, dan kita harus paham pesan ini. Zikir banyak, bisa subhanallah, bisa la ilaha illallah. Kenapa keluar dari sholat kita tidak pakai la ilaha illallah? Lebih keren barangkali. Tidak pakai subhanallah, alhamdulillah, tidak. Kenapa harus pakai assalamualaikum? Itu peringatan yang kesekian kalinya bahwa setelah kita dengan Allah, kita akan berurusan dengan manusia. Dan saat ini aku dalam sholat, aku urusan dengan Allah. Tapi setelah ini aku akan berurusan dengan manusia yang ada di kiri kananku. Ada ibu bapakku, ada anak istriku,
ada keluargaku, ada pembantuku, ada karyawanku, ada atasanku, ada bawahanku, ada orang-orang di pasar sana yang banyak sekali. Maka mulailah berurusan dengan mereka dengan penuh kesadaran bahwa kita ingin damai dengan mereka. Kita ingin baik-baik dengan mereka. Lalu kita ucapkan Assalamualaikum. Kita noleh ke kanan. Artinya ya Allah. Kita merindukan kebaikan untuk mereka. Ya Allah. Limpahkan kesejahteraan. Limpahkan kebaikan kepada semua saudara kami yang ada di belahan dunia sana. Semuanya. Baru setelah itu kita mengucapkan salam yang kedua. Ya Allah. Berikan kebaikan kesejahteraan kepada manusia di seluruh, di belahan dunia sana. Lengkaplah bahwa kita baik kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kita baik kepada sesama manusia. Itulah, baru setelah itu langkah dakwah harus semakin gencar. Baru kemudian baginda Nabi keluar. Semakin mantap hati. Bagaimana urusan dengan manusia. Lalu Nabi saat itu, dakwatul qabail ilad din. Nabi ingin menyeru, lah ini baru. Kalau ingin berdakwah, beresin dulu dong urusan dengan Allah dan Rasulnya. Lalu niat berurusan dengan manusia. Jangan sampai seorang ustadz dakwah ternyata yang dicari adalah fulus. Orang menyuruh kebaikan ternyata bukan ingin memberikan kebaikan, tapi ingin mengambil kebaikan duniawi dari manusia. Dan banyak Nabi mengisyaratkan jual agama. Na'udzubillah. Nah ini bahaya karena niatnya tidak benar. Karena atahiyatulnya sama assalamualaikum ayuhan nabinya tidak serius. Sehingga assalamualaikum pun enggak kebaca. Assalamualaikumnya enggak disadari. Baik. Kemudian setelah itu, setelah kita membenahi urusan kita dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita niat Assalamualaikum kepada sesama manusia, baru kita melangkah dengan aktivitas kita masing-masing. Yang harus aktivitas kita punya makna dakwah seperti setelah Isra Mi'raj Nabi, Nabi baru nanti keluar seluas-luasnya kepada kabilah-kabilah sampai nanti pada akhirnya ke Madinah sehingga mendapatkan sambutan besar di sana nanti. Baik, kemudian kita baca dulu dhalla Rasulullah asyra sanawatin yad'u Quraisyan ila din. 10 tahun baginda Nabi SAW terus menerus 10 tahun mengajak orang Quraisy ila din kepada agama billin warrifiq dengan penuh kelembutan dan kasih. Falamma ra'a shiddata inadihim, falamma ra'a tatkala baginda Nabi menemukan shiddata inadihim, perlawanannya yang sangat dari mereka, wa ta'assubahum alaihi, mereka fanatik sudah. Fanatik dengan keyakinannya yang dulu untuk musuhi Nabi. Wa man'ahum, lalu mereka itu wa man'ahum dan mereka melarang, dan pelarangan mereka pada Nabi nasruddin dalam menyebarkan agama. Apa yang Nabi lakukan? Sudah waktunya. Sudah tertata. Sudah disiapkan oleh Allah. Dengan Isra Mi'rajnya tadi. Kharaja fi sanatil hadiyata asyarat. Di tahun ke-11 baginda Nabi keluar. Minan nubuwati tahun 11 dari Nabi diutus dari kenabian Nabi ilal qabail fi aswaqihim. Sudah berani menyeru di pasar-pasar. Sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya. Inilah. Jadi kalau kembali kepada awal Nabi diutus itu, dan semua orang yang ingin mengemban tugas mulia Nabi harus melalui masa-masa seperti itu. Kalau mungkin zaman sekarang kalau perhatikan santri, Gua Hira itu ya gambarannya pondok pesantren. Jadi kalau belum ke Gua Hira ini belum ada gemblengan khusus nanti. Kemudian Isra Mi'raj itu pemantapan, jangan sampai nanti dapat ilmu saja tapi tidak kenal Allah. Pemantapan untuk kenal Allah dan Rasulnya. Dengan sholat yang khusyuk. Baru kalau sudah orang punya ilmu, kemudian punya kedekatan kepada Allah dengan benar, baru dia layak untuk dia menyeru, supaya tidak tertipu sehingga mengajak kepada Allah. Da'i ilallah itu mengajak umat kepada Allah.
Kalau dia sendiri tidak kenal Allah, bukan da'i ilallah, tapi da'i ila nafsihi, yang semula mengajak orang kepada Allah, mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Sehingga muncul orang-orang yang senang dikagumi oleh sesamanya. Oh, jor-joran, rame-ramean majelis, gede-gedean pondok barangkali, tapi bisa jadi tujuannya bukan Allah, hanya pengen dipandang hebat oleh manusia. Berarti kropos at-tahiyatnya, kropos assalamu alayka ayuhan nabinya. Dan juga kropos niat urusan dengan manusia kan assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, dan assalamualaikum kita ingin membuat mereka baik, bukan memperbaiki ekonomi kita, bukan untuk memperbaiki kehidupan kita, bukan, tapi kita ingin menjadikan mereka baik. Nah, itulah Nabi kemudian datang ilal qabail fi aswaqihim, sudah matang, dan kami seru kepada siapapun, para juru dakwah, ustadz dan yang lainnya. Seperti dikatakan Imam Nawawi, pengajar itu apapun, pengusaha dan sebagainya, jangan lupa kepada Allah, sisihkan waktu, bahkan sebelum dia duduk di meja direksi pun, hendaknya dia punya waktu sesaat, kalau ada sejatah, gelar sejatah, menghadap pada Allah, sholat 2 rakaat, lalu berdoa, ya Allah berkailah bisnisku, usahaku dan sebagainya. Dokter pun demikian, ustadz pun demikian. Kita harus punya waktu untuk itu. Kita kan sering sombong gara-gara kecerdasan ini. Kecerdasan ini, kalau sudah cerdas biasanya lupa kepada Allah. Imam Nawawi mengingatkan bukan siapa yang diingatkan, ustadz. Bisa saja ustadz hanya menyiapkan materi yang hebat agar nanti difahami oleh para santri, lupa bahwasanya yang menjadikan mereka faham dan mereka mendapatkan hidayah adalah Allah. Maka jangan lupa memohon kepada Allah. Ada waktu khusus minta kepada Allah. Sehingga Imam Nawawi itu mengajari sebelum menghadiri majelis semacam ini, kalau bisa di rumah sudah mendoakan santri yang akan diajarinya. Bahkan kalau di majelis, kalau itu masjid, langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan sisipkan doa di sela-sela. Mengadu kita kepada Allah untuk anak-anak santri atau jamaah yang akan mendengarnya. Bukan mengandalkan kecerdasannya. Bicara kecerdasan Imam Nawawi, siapa yang bisa mengalahkan Nawawi hari ini? Enggak ada. Tapi pun demikian beliau menggantungkan kepada Allah. Hidayah dari Allah. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian usariyatuhum ila dini, akhirnya baginda Nabi mengajak mereka kepada agama yang beliau bawa, agama Islam. Kana minhum man yarudduhu. Ada di antara mereka yang menolak dengan raddan qabihan, dengan penolakan yang sangat pahit, yang sangat jelek. Wa minhu yaruddu raddan hasana. Ada yang menolak, jangan ikut gitu saja. Ada yang raddan qabiha. Wa kana min aqbahim, dan yang paling jelek dalam menolak adalah raddan, paling jeleknya dalam menolak Nabi adalah Banu Hanifah. Banu Hanifah itu adalah jama'atu Musailimah al-Kadzab. Musailimah al-Kadzab yang nanti pada akhirnya ngaku Nabi. Musailimah sang pendusta ngaku Nabi. Ini luar biasa, penentangannya luar biasa. Khulasahnya, ini ringkasannya di pelajaran yang ke-36 ini adalah fi hadis sanati, tahun ini arada nafsahu alal qabail, Nabi menyodorkan dakwah dirinya kepada kabilah-kabilah fil aswaqi, di pasar-pasar. Sebab ada pasar di sana itu. Yang sepertinya kalau kita cermati pasar itu tidak setiap hari. Karena mungkin belum terlalu gede kotanya. Jadi kalau mungkin di Jawa itu pasaran ya, kayak di Jawa Tengah ada pasar Kliwon, pasar Pon, pasar Wage, pasar. Jadi seminggu sekali, sepekan sekali, begitulah kurang lebihnya. Pasar Minggu. Pasar Minggu itu kan dulu mungkin setiap minggu, setiap Ahad ada pasar. Nah, jadi ada. Disitulah Nabi menyeru kepada mereka. Fa'ajaba ba'duhum wa radda ba'duhum raddan qabiha. Sebagian menyambut, sebagian juga ada yang menolak dengan penolakan yang sangat keras. Baik, itulah awal-awal Nabi sudah mulai terang-terangan di dalam menyeru kepada dakwahnya. Kemudian kita tambahkan satu bab lagi, ad-darsus sabi' wa thalathun. Pelajaran yang ke-37, Bad'u Islamil Ansar, permulaan Islamnya orang Ansar. Cikal bakal berkembangnya dakwah orang Ansar, inilah kisahnya. Bisanatil hadiyata asyarata, di tahun yang ke-11, qadima Makkah, datang ke Makkah, sittatan
sittatu nafarin min Arabi Yathrib lil hajj. Orang Yathrib pengen haji. Dan memang Makkah itu tempatnya haji bagi mereka. Sudah didatangi orang sebelum datangnya Islam. Berbondong-bondong orang. Jadi mereka haji itu bermaksud menuju Baitul Haram. Jadi memang ada kegiatan dari orang-orang sudah mengenal Ka'bah itu. Mereka datang. Bahkan sebelum Nabi lahir pun kan jadi bahan irinya Abraha. Yang ingin membuat Ka'bah lain lagi. Jadi memang Ka'bah itu dituju. Dan dijaga juga oleh Allah. Dan mereka datang bukan atas dasar mereka seorang muslim. Cuma di sela-sela kedatangan mereka, Baginda minta waktu kepada mereka. Baginda Nabi minta waktu untuk bertemu dengan 6 orang. Yang dari Yathrib. Yathrib itu nama lama kota Madinah. Nama lama kota Madinah itu Yathrib. Yang nanti pada akhirnya diganti dengan Madinah. 6 orang itu diajak Nabi minta izin kepada mereka kalau mereka mau dengar. Fada'ahum Nabi. Kemudian Nabi duduk diizinkan untuk berkumpul dengan mereka. Diizinkan Nabi ngobrol dengan mereka. Fada'ahum Nabi ilal Islam. Nabi mengajak kepada Islam. Bukan sekadar mengajak kepada Islam dan mengharap Nabi agar nanti menjadi pendukungnya kalau seandainya Nabi sampai ke Yathrib. Wa ila mu'awanati untuk membantu Nabi. Kita beli risalati Rabbi untuk menyampaikan pesan Allah, pesan Tuhannya. Fa'amanuhu, subhanallah, jawabannya indah. Berimanlah mereka, wasaddaquhu, dan mereka mempercayai Nabi SAW. Wa qalu fima bainahum, di antara mereka bisik-bisik ngobrol. Wallahi innahu an-nabiyyul ladzi ta'idu nabihil yahud. Sungguh ini nabi yang sering disebut-sebut oleh Yahudi, dijanjikan Yahudi. Jadi rupanya di Madinah itu kan juga ada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu di saat mereka berperang itu memang selalu menyebut nama Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam Al-Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi mereka itu kalau berperang mengalami kekalahan ingat Nabi Muhammad, disebut-sebut nama Nabi. Bahkan sudah masyhur di kalangan mereka bahwa orang Yahudi juga mengintai kedatangan Nabi akhir zaman. Sehingga berita akan datang Nabi akhir zaman itu bagi mereka sudah favorit, sudah populer banget, sudah terkenal banget. Sehingga di saat seperti inilah 6 orang itu langsung berbisik di antara mereka. Wallahi, demi Allah, innahu nabiyyu, itu adalah Nabi alladzi ta'iduna, yang telah menjanjikan kepada kami bahwasanya nanti akan ada datang Nabi loh ya. Maksudnya apa? Orang Yahudi waktu itu mengancam orang-orang yang ada di Madinah itu, nanti aku akan pembela Nabi Muhammad, akan aku perangi kamu. Di saat kalah mereka, awas tunggu ya. Nanti aku akan dengan Nabi Muhammad merangi kalian. Dan pasti menang nanti. Lah ini, orang Yathrib ini ingat. Akhirnya apa? Kayaknya ini orangnya. Falaisbikuna ilaihi. Kalau begitu, ayo kita sambut Nabi Muhammad, jangan sampai keduluan sama mereka. Jadi sambut, akhirnya betul Nabi Muhammad diterima. Pulang ke Madinah, menyampaikan berita ini, rame. Justru orang Yahudi rupanya ketinggalan, kalah setat. Justru malah muncul kebencian dengan Nabi Muhammad. Padahal mereka aslinya menanti-nanti memang nasibnya seperti itu. Nasibnya harus musuhi Nabi SAW. Walamma raja'u ila biladihim, tatkala 6 orang kembali ke kampung halaman mereka, ke negeri mereka yaitu Madinah, dzakaru liqaumihim dzikrar rasul, menyebutkan kisah baginda Nabi SAW kepada keluarganya yang di kampungnya. Wa da'auhum, mereka mengajak orang saudara-saudara di kampungnya ilal Islam, kepada Islam. Fantasyara dzikruhu, kemudian semakin luas tersebar penyebutan nama Nabi Muhammad SAW fil mudun, di kota-kota Yathrib dan sekitarnya. Wa hadha huwa bad'u islami Arabi Yathriba, inilah awal permulaan Islam di Yathrib, sehingga pada akhirnya mereka menanti-nanti kedatangan Nabi, dan hingga Nabi akhirnya hijrah nanti ke Madinah Munawwarah, disambut oleh mereka dengan tolak al-badrunya. Tolak al-badru, mereka sudah menanti Nabi, mereka mengharap Nabi, mereka menanti-nanti kedatangan Nabi SAW. Lalu khulasah, kesimpulannya, fi hadhihi sanati, di tahun ini, qadima Makkah, telah datang ke Makkah lil haji, orang untuk haji, bukan haji Islam karena belum, bukan haji mereka kebiasaan orang Arab, adalah sittatu nafarin, 6 orang min Arab, dari Arab al-Madinah, di Madinah Yathrib tadi.
Fa'aslamu, mereka masuk Islam, menasyaru, kemudian mereka menyebarkan dzikr Rasul, berita tentang Nabi fil Madinah, di Madinah, dan itulah akhirnya warga Madinah mempersiapkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.